Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan juga tentunya salam sehat karena beberapa hari ini cuaca hujan panas ini tadi sore-sore atau malam-malam ini hujan tapi siangnya sangat panas sekali. Bahkan tadi pagi saya melepas calon jemaah haji eh, tahun 2024 disampaikan oleh Kementerian Agama di Arab Saudi ini bahkan sampai 40-45 derajat. Kita yang di sini aja 32, 34 saja sudah panas. Moga-moga sedek-sedek kita calon jemaah haji bisa kuat dan bisa kembali selamat kembali lagi menjadi haji dan hajah yang mabrur-mabruroh yang selalu bersama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan seluruh uh, keluarga besar Kecamatan Gayam Sari. Ini ada Pak Camat beserta Forkompinca, Pak Danramil, Pak Kapolsek, kemudian juga Bu Ketua Tim Penggerak PKK, ada RT RW, Forum LPMK, kemudian seluruh Bapak Ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus senior kita, sahabat kita, Pak Atmaji beserta Ibu yang sangat luar biasa. Kemarin 2 hari ya Pak, 2 hari yang lalu itu beliau juga halal bihalal dengan PPJ Kota Semarang dan hari ini dengan seluruh keluarga besar sekecamatan Gayam Sari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini sudah mepet-mepet Syawal. Nah, halal bihalal ini boleh sampai setelah Syawal, tapi Syawalnya ini sampai besok katanya tanggal 10 ya tentunya kami atau saya mewakili pemerintah Kota Semarang dan juga pribadi menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Dan tentunya nyun pangapunten ingkang kathah lahir batin yang tentu pada saat-saat yang lalu sengaja mau tidak sengaja ini banyak mungkin saya melakukan kesalahan-kesalahan khususnya Pak Camat ini kemudian juga Pak Lurah Bu Lurah gitu ya, yang mungkin kan setiap hari atau setiap kali apalagi sekarang saya bersama kepala OPD dan camat ini punya HT. Jadi setiap kali saya lewat wis ora perlu nganggo WhatsApp, ora perlu nganggo WA langsung ngomong kono kok kotor, kono kotor kene. Tapi itu juga banyak manfaat pada saat banjir. Jadi banjir dapat info dari masyarakat, saya segera langsung bisa berkoordinasi dengan Pak Camat. Ya tentunya banyak hal juga pada saat menjelang Idul Fitri itu kan juga terjadi saudara-saudari kita ada sebagian di wilayah Gayam Sari yang terkena banjir. Bapak Ibu sekalian tentunya di sini kami juga matur nuwun bahwa Kecamatan Gayam Sari ini sangat kompak. LPMK-nya, kemudian RT RW-nya, Forkom Pincapnya selalu bersama-sama sengkuyung. Ini aja harusnya libur Bapak Ibu merawuh. Padahal biasa ini harusnya liburnya 4 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi sama, akhirnya ada yang nemenin saya, 4 hari juga saya nggak libur. Jadi tanggalnya abang ya tetap ireng kabeh. Tapi ini adalah bagaimana kita bersama-sama memegang amanah untuk menjadikan Semarang ini semakin hebat. Dan tentunya saya dibantu oleh panjenengan sedoyo. Dan kelihatan kami ini kan ini saya bukan kampanye nih Bapak Ibu sekalian, tetapi kami ini kan juga diusung melalui partai. Dan dengan sengkuyungnya panjenengan sedoyo,
saya sebagai sosok kepala daerah ini juga mendapat atensi dari PDI Perjuangan. Nah, ini yang tentunya banyak hal yang belum tentu semua ini juga mendapat apresiasi dari DPP, kemudian dari Ibu Ketua Umum gitu. Karena ini merupakan bagaimana kami sebagai kader ini harus turun ke bawah, harus tahu masalahnya rakyat. Utamanya kalau Ibu Megawati ini mungkin sama-sama perempuan gitu, adalah masalah pangan, masalah juga stunting, kemiskinan. Dan tentunya kalau di Gayam Sari ini kan juga ada sebagian juga yang masih membutuhkan bantuan kita, support kita. Nah ini yang kita bersama-sama nyengkuyung, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini sangat luar biasa. Karena kompaknya dari mulai tingkat kecamatan sampai ke bawah, sampai di RT dan RW. Pak Nuryanto itu dulu biar ngurusinnya pompo waru. Senang selalu memberikan informasi. Dan tentu ini yang menjadi PR, masih ada PR di Gayam Sari ini adalah masalah banjir. Dan itu Kali Tenggang gitu ya. Kali Tenggang ini kemarin saya lihat kayaknya setiap kali dikeduk, tapi kok tetap ono meneh. Tapi itu memang karena Kota Semarang ini kan muara. Jadi hulunya ini sudah bawanya macam-macam. Saya pada saat Lebaran waktu meninjau atau memantau arus balik ini kan naik helikopter. Saya ditawari Basarnas. Ya rodok deg-degan juga. Biasanya kan Basarnas ini kan helikopternya kadang-kadang bawa korban yang meninggal gitu. Rodok deg-degan gitu. Tapi saya pengen lihat sebenarnya Kota Semarang ini seperti apa. Dan ternyata sungai-sungainya itu banyak sekali yang sedimen, Pak. Jadi sungai-sungainya itu sudah kelihatan dasarnya karena sedimen-sedimen itu. Dan ini menjadi PR sehingga pada akhir menjelang Lebaran saya berkesempatan bisa mendampingi Pak Menteri PUPR meminta kepada BBWS segera menyelesaikan normalisasi tidak hanya Tenggang tapi Seringin dan Babon. Dan kemarin saya juga menemukan kenapa toh kok kalau dari Gayam Sari kemudian Mukti Harjo gitu kan ini kan bareng-bareng semuanya ke sana. Termasuk juga yang Waru. Nah ini yang diperlukan tapi mungkin karena perempuan jadi ngopo to ki gitu ya. Kadang-kadang kan kita sama kalau suami kita gitu kan mamanya diem atau apa, wah ini kenapa ya polawe kurang enak ya gitu kan. Apa mungkin kenapa ya gitu. Nah ini saya lihat ternyata ada beberapa hal yang mungkin juga adalah dari dinas-dinas yang tidak memantau. Contoh kemarin ya Mas waktu di Rusun Kaligawe, lah wong ning nggone waru ki banyune sencrit-sencrit kok. Padahal pompanya 5 ya Pak ya, ada dari punya pemerintah kota ini 3 tapi kecil-kecil dan pemerintah pusat melalui BBWS ini 2 gede-gede. Tapi kok koyo orang nyon sewu anyang-anyangen, banyune ki cerit-cerit. Terus saya mikir ini pasti ada sampah. Karena biasanya screen saya dulu kan sama Pak Nur itu kan banyak pasukan bebek ya Pak yang nyelem ternyata ketemu plastik dan sebagainya. Padahal kalau kemarin itu sudah dikasih screen. Nah ternyata di screennya itu banyak sampah. Waktu itu terus saya Pak UPT dia sekarang ya Pak Kun itu saya telepon, Pak kok kayak gini sih? Ini mesti ada sampah. Nggih Bu, niki nggih badhe diresiki. Nah begitu dibersihkan, diangkat, saya langsung telepon sama DLH. Kadang-kadang kan Pak Camat mau telepon sama kepala DLH yo inggring-inggringen, minggring-minggring karena merasa bukan sejajar. Tapi ya enggak apa-apa. Saya kadang-kadang gini, Bu udah langsung WA aja di grup, Bu nanti habis itu saya dimarahi kepala OPD kata, ya rak Mas. Nah, tapi saya bilang ya enggak apa-apa, udah kalau enggak ya japri ke saya. Selang berapa ya 30 menit atau jam ya, itu yang rusun itu surut. Nah kemudian kemarin kami temukan lagi, itu yang ada di Waru yang ininya pondok pesantrennya Asodikia. Ternyata apa? Crossingnya itu
jeglong. Jadi kalau kita lihat itu pipa itu kan kalau ditarik jadi nggak bisa full. Lah kemarin saya langsung minta ditarik, kemudian bisa pakai pompa mobil sehingga bisa lari ke waru. Memang hal-hal seperti itu juga harus kita perhatikan. Kadang-kadang memang saya juga menyampaikan, kami mengakui teman-teman dinas ki iso ngerjake, iso bangun tapi ra iso ngrumat. Termasuk nanti pembersihan-pembersihan yang di sini ya, termasuk yang kemarin crossing yang ada di Jalan Medoho. Nah itu sebenarnya kan sedimen-sedimen yang tidak diambil. Nah ini yang menjadi PR-PR bagi kami yang tentunya ini merupakan PR yang akan datang. Kalau kemiskinan, stunting, ini alhamdulillah sudah turun karena berkat kekompakan panjenengan semuanya. Dan tentunya forum LPMK ini juga bisa menjadi wadah. Tadi pagi saya di WA sama Pak Fuad, Pak, akan diadakan cinta sungai ya, LPMK masyarakat cinta sungai. Saya menyampaikan, boleh Pak, ayo segera proposalnya. Karena sungai-sungai itu adalah sebagai sumber, baik sumber untuk kita berpenghidupan, tapi juga menjadi sumber bencana. Banjir Kanal Timur ini kemarin kita ini otot-ototan sama Pak Kepala BBWS pada saat banjir Kanal Timur limpas. Karena itu sebenarnya air itu datang juga dari waduk pintu air Pucang Gading. Di sana ini kan kalau pintunya ditutup di sini, sing meluber Dumbo Sayung. Nah, kalau sini yang dibuka, yang kena banjir Kanal Timur. Jadi ya wis pokoke piye carane ngerayu sama kepala BBWS. Ya ini yang saya ini kalau setiap kali hujan perutnya mules gitu. Karena ya selalu gitu kan Mas, saya kayak tadi ini kan juga udah mulai hujan. Ayo pompa-pompa rumah pompa segera. Ini ada tanggung jawab kami. Kalau dibilang capek ya pasti capek lah. Kalau begitu hujan mau tidur aja gak bisa. Saya selalu monitor. Tapi ini ada tanggung jawab kami sebagai ibu dari panjenengan semuanya, ibu dari masyarakat Kota Semarang. Dan sekali lagi kami matur nuwun bahwa kolaborasi LPMK, kecamatan, RT RW, Pak Lurah, Bu Lurah, ini semuanya untuk menjadikan Gayam Sari ini lebih baik dan lebih hebat. Dan mungkin ada satu hal yang saya nyuwun support gitu ya, mungkin juga bisa kolaborasi Mas. Yang wilayah MAJT ini kan banyak tanah yang kosong. Nah, alangkah baiknya umpamanya sama-sama kolaborasi. Ibu-ibu umpamanya atau ibu-ibu PKK atau ibu-ibu Dasawisma, kelompok wanita tani itu bisa berkolaborasi karena tanah di MAJT ini kan banyak. Itu bisa ditanami. Kemarin saya diundang oleh takmir atau pengurus MAJT itu panen bawang merah. Sehingga ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak Ugi, bahwa itu bisa dilakukan kerjasama-kerjasama. Selain sungai juga untuk tanah Pak, untuk ketahanan pangan. Karena kemarin saya panen The Farm itu dengan masyarakat petani organik di Mijen. Itu padinya itu padi organik, padi yang sangat luar biasa. Nah di sana pun juga bisa ditanami bawang merah. Bawang ini kalau sama ibu-ibu, bawang, monggo, ye. Dalam melanjutakan sekedam ya Bapak, Pak Yai. Jadi kalau bisa, mari kita tanam yang menjadi pemicu inflasi. Di Kota Semarang ini masih bisa ditanam bawang merah. Masih bisa dan itu menjadi salah satu yang dicari-cari apalagi kalau mau libur hari besar keagamaan, mau Natal, tahun baru, apalagi lebaran ini nanti juga lebaran haji. Ini sudah mulai saya baca ini Lombok ini sudah mulai naik. Kalau beras ini relatif turun karena masa panen raya. Nah, kalau
bawang merah ini kan sekarang masih 50.000. Padahal sebenarnya harga ini kan antara 30 sampai 35.000 per kilo. Nah kalau selisihnya 15.000 apalagi kalau kita bisa menanam sendiri, ibu-ibu pasti senang, ibu-ibu pasti bahagia. Belum nanti tomat, cabai dan sebagainya. Karena mungkin kalau kita menyadur Bapak Soekarno, hidup mati bangsa ini ada tergantung dari pangan. Makanya sekarang ini kenapa pangan naik? Karena di beberapa negara ini terjadi perang. Ukraina sama Soviet ora barbar. Israel sama Palestina ini malah meluas. Mereka pasti akan mengamankan makanan bahan makanannya masing-masing. Nah ini bagaimana kita juga sudah harus mulai berjaga-jaga Bapak Ibu. Bukan meden-medeni, tetapi bagaimana kita menyiapkan. Bagaimana kita ini menyimpan. Kan sama kalau kayak di luar negeri sana kalau pas musim dingin salju itu kan biasanya mereka sudah nyimpen makanan di gudang. Ini yang kita perlukan. Bukan karena kita mau perang, tetapi kita menjagani yang di luar sana yang perang. Beras sekarang mana ibu-ibu? Masih ada tidak yang 8.000 saya tanya? Enggak ada toh Bu? Sekarang mulai 10.000 aja itu karena subsidi dari pemerintah yang SPHP itu. Tapi yang premium atau beras medium yang bukan SPHP kan masih 11.000, masih 12.000. Nah ini bersama-sama mari kita galakkan untuk ketahanan pangan. Bagaimana juga ini adalah merupakan program-program yang harus kita jalankan. Termasuk juga bagaimana merawat wilayah ini, yaitu sampah. Sampah Bapak Ibu kalau di sungai, kuwi koyok supermarket, ono lemarine, ono kulkas bekas, ada bahkan spring bed gitu kan, yang sampai kalau kita di banjir kanal timur itu bisa, dulu zaman Pak Nur ya Pak ya, bisa dibuat kita jalan, saking rapetnya sampah. Dan ini menjadi salah satu pemicu banjir juga. Makanya sekarang ini kan kalau saya lihat kemarin ya Mas, enceng gondoknya banyak sekali. Karena enceng gondok itu semakin airnya kotor, semakin banyak limbah dari kamar mandi, semakin subur. Nah ini yang harus kita perangi, termasuk juga sungai apa Mas, yang satunya Tenggang Mayang atau apa? Sungai apa satunya? Bukan Kali Es ya, yang Kali Es. Jadi ini yang menjadi pemicu-pemicu sehingga kita mesti harus bersama-sama. Kalau PR di Gayam Sari itu, dan mungkin nanti ada perbaikan-perbaikan infrastruktur, ini kan hanya tambahan-tambahan, tetapi mungkin PR-nya adalah yang normalisasi Kali Tenggang. Moga-moga tahun ini atau Juni diinfokan oleh BBWS, Juni atau Juli ini sudah mulai kontrak, sudah mulai bisa dibangun sehingga Gayam Sari dan juga Pedurungan bisa semakin sedikit genangannya. Karena genangan di Kota Semarang ini sudah sebenarnya tinggal sedikit luasannya, hanya tinggal 3%-an, tapi 3%-an itu wilayah Pedurungan, Gayam Sari sama Genuk. Nah ini yang kita mesti harus pacu. Kemarin saya juga ketemu dengan Unisula, baik Pak Kombo, ownernya, kemudian ketua yayasan, rektor, dan juga BEM Unisula untuk bagaimana membahas banjir yang ada di wilayah ini semua. Ini adalah PR dan ini menjadi tanggung jawab kami untuk bisa segera menuntaskan. Moga-moga ini sedikit tahapan-tahapan semuanya bisa berjalan baik karena sungai-sungai ini kewenangan dari Kementerian PUPR. Tapi kita masih bersyukur lagi, kalau orang itu mesti ono untungi. Yaitu apa? Kita tidak seperti daerah tetangga lainnya. Daerah Demak ini setiap sore rob. Setiap sore pinggirnya jalan raya itu selalu rob karena juga penurunan permukaan tanah. Nah ini Ibu Bapak nanti ini menjadi tanggung jawab kami, menjadi PR kami untuk bagaimana menuntaskan banjir yang walaupun sudah berkurang tapi masih ada.
agar semua masyarakat di wilayah Gayam Sari utamanya ini juga sama dengan saudara-saudara kita yang ada yang di tengah-tengah kota maupun yang ada di wilayah lainnya yang bebas dari genangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, matur nuwun dan saya juga mohon izin nanti tidak bisa berlama-lama karena masih ada kegiatan. Dari pagi, tadi pagi saya masih ada kegiatan tapi saya sudah disodorin undangan sama Pak Atmaji kemarin. Jadi ya Pak, nanti saya hadir untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan ini menyambung silaturahmi yang terakhir saya kesini kan pada saat coblosan. Yang Pak Atmaji, siapa yang nyoblos dapat soto gratis gitu ya. Nah, moga-moga ini semua menjadi amal, menjadi berkah bagi Pak Atmaji dan Ibu dan Bapak Ibu sekalian dan kami matur nuwun bahwa kemarin Pileg, Pilpres ini sudah berjalan dengan lancar. Apapun perbedaan, apapun hasilnya, ya ini mesti harus kita terima. Karena kita tidak bisa berjalan di tempat, tetapi bagaimana kita ke depannya. Jalan masih panjang, 2045 anak-anak kita ini nanti menjadi yang menggantikan kita. Dan masih ada satu PR lagi adalah pilkada di tanggal 27 November. Itu serentak, milih gubernur, wakil gubernur, milih wali kota, wakil wali kota, milih bupati dan wakil bupati. Moga-moga nantinya pilkada serentak ini juga membuahkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan bisa melanjutkan pembangunan di seluruh Indonesia. Ini yang kita butuhkan karena jalan masih panjang dan masyarakat perlu sejahtera. Masyarakat perlu disupport untuk menjadi lebih baik dan lebih hebat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi matur nuwun, selamat berkegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.